Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, jumpa lagi kita ini untuk melanjutkan materi pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian dan buat kita semua untuk menambah wawasan kita tentang keilmuan di bidang teknik elektronika, di bidang kontrol industri. Saya absen dulu. Saya mulai. Andika. Oke. Bagus Aji. Bima Nur Wahid. Hadir, Pak. Sukron. Hadir, Pak. Kemudian Rifan Nur. Kemudian Sigit Yunanto. Hadir, Pak. Taibun. Hadir, Pak. Terima kasih. Terus Wahyu Nur Fatimah. Terima kasih. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang teknik kontrol menggunakan PLC, pemrograman PLC untuk beberapa kontrol sederhana ya. Nah, ini pengembangan untuk materi selanjutnya mempelajari tentang pneumatik. Saya akan share screen, mohon nanti kalian bisa mencermati biar nantinya tahu apa toh yang akan kita pelajari nantinya. Nah, materi kita yaitu tentang rangkaian pneumatik yang dikendalikan atau dikontrol menggunakan PLC. Isi materinya nanti apa saja? Kompetensi dasarnya yaitu KD33 yang pengetahuan. Kalian kita minta untuk menganalisa rangkaian kontrol yang terdiri dari PLC, pneumatik, dan hidrolik. Cuman itu tidak kita bicarakan sekaligus ya, nanti kita bagi dalam dua kelompok besar, yaitu rangkaian pneumatik dengan PLC dan rangkaian hidrolik dengan PLC. Kompetensi dasar untuk keterampilan menguji rangkaian, yaitu rangkaian kontrol yang terdiri dari PLC, pneumatik, dan hidrolik. Indikator pencapaian kompetensi di sini untuk bisa memilih komponen pneumatik pada rangkaian kontrol yang kemudian nanti bisa kita kendalikan dengan PLC. Indikator pengetahuan yang kedua, nanti kalian juga belajar untuk bisa menguraikan fungsi selain tahu atau bisa memilih komponennya. Untuk keterampilan nanti kita belajar untuk bisa mengecek kinerja komponen pneumatik sesuai dengan fungsi pada rangkaian kontrol yang terkendali PLC. Dari rangkaian yang telah kalian buat, nanti kita uji cobakan rangkaiannya, terus kamu amati teorinya bagaimana, terus kamu lihat sesuai enggak dengan teori tersebut kerja dari komponen yang kalian pasang tadi. Kenapa kita harus belajar pneumatik ya? Atau di mana pentingnya toh pneumatik itu? Dari hasil searching saya di internet, saya menemukan beberapa keuntungan penggunaan pneumatik. Di mana pneumatik ini nanti dia bekerja sebagai penggeraknya itu adalah media udara bertekanan. Fluida kerja atau dalam hal ini adalah udaranya itu sendiri itu mudah didapat dan mudah juga dikemas. Yang berikutnya, udara itu juga tidak peka terhadap suhu. Tidak peka terhadap suhu itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah perubahan suhu yang cukup drastis ini tidak langsung serta-merta membuat udara ini cepat berubah. Misalkan cepat berubah bagaimana?
Contoh kalau besi kamu panaskan kan dia menjadi suhunya cepat meningkat gitu kan. Karena suhunya meningkat nanti kan mempengaruhi proses kerja dari alatnya sendiri. Contoh mesin kalau panas, kan nanti kinerjanya menurun. Terus berikutnya dia juga aman terhadap kebakaran dan ledakan. Terus udara juga tidak memerlukan pendingin. Tidak seperti kalau kita gunakan medianya air. Contohnya pada sistem radiator, gitu kan? Sistem radiator ini dia harus ada pendinginan dari hasil panas yang diserap oleh air tadi. Dia juga bisa mempunyai sifat bergerak. Maksudnya bergerak bagaimana? Adanya perbedaan tekanan, ya, yang pada area yang punya tekanan lebih tinggi, ini akan mendorong udara itu mengalir pada area yang punya tekanan lebih rendah. Udara juga punya respon kerja yang cepat. Contohnya seperti ban kalau bocor itu kan langsung udaranya keluar begitu cepat, langsung cepat habis ya. Nah inilah yang kemudian kita lihat juga pada pneumatik nanti bekerjanya akan lebih cepat. Beda kalau yang digunakan cair. Cairan itu kan proses pemumpaannya lama karena lebih padat ya. Terus ada kemungkinan untuk bisa dipakai lagi, tapi kebanyakan ini tidak dilakukan karena masih memungkinkan untuk mengambil udara dari udara bebas lebih mudah dilakukan. Terus apa toh pneumatik itu? Ingat pertanyaannya mesti seperti itu. Setelah kalian tadi kita pancing dengan ini loh kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Terus mestinya kan kamu bertanya, apa sih pneumatik itu? Seperti itu ya. Nah, pneumatik adalah sebuah sistem. Sistem itu berarti gabungan dari alat-alat ya, atau beberapa komponen-komponen yang penggeraknya menggunakan media udara yang tentu saja udaranya harus punya tekanan. Ya. Sebuah sistem yang penggeraknya ini menggunakan media udara yang bertekanan. Jadi udara yang bertekanan tadi digunakan untuk menggerakkan sebuah aktuator, as yang bergerak gitu ya, bisa misalkan berupa putaran, ini kan bergerak juga kan, atau bisa berupa hisapan. Ini adalah memunculkan atau mengkonversi dari tekanan udara tadi menjadi energi gerak. Cara mendapatkan udara bertekanan ini sama seperti yang kita lihat pada bengkel tambal ban. Mudahnya seperti itu. Di situ dia menggunakan kompresor ya, menyerap udara dari lingkungan. Kemudian udara yang diserap tadi dipompakan reservoir tank. Nah, dari tabung ini nantinya dia akan mendapatkan udara yang bertekanan tadi. Kenapa bertekanan? Karena udara yang tadinya ini kan sifatnya partikelnya berjauhan ya. Setelah dia dihisap dalam jumlah banyak, nanti dia dikumpulkan. Nah, ini ibarat kalian kan tadinya berlarian ke sana kemari di lapangan ya. Tiba-tiba misalkan ada suatu kegiatan yang kalian diminta untuk masuk ke dalam ruangan. Yang tadinya kalian di lapangan itu kan berpencar gitu kan. Itu menyebabkan tekanannya kan kecil karena kalian merenggang dengan temannya. Tidak begitu bertekanan. Terus kalian dipanggil, semuanya masuk ke dalam ruangan. Yang kalian rasakan apa? Tentu kan di situ kalian akan berdesak-desakan ya. Karena kalian berdesak-desakan, akhirnya akan memunculkan satu dengan yang lain saling mendorong. Inilah yang namanya tekanan di situ. Kalau ini bertekanan, kan tentu saja ketika dia dibuka, dia kan berusaha untuk secepatnya keluar dari tank ini ya. Kayak tadi, begitu sudah di sini sudah sumuk gitu kan.
Begitu ada celah kan, pengen buru-buru keluar kan. Nah, buru-buru keluar ini akhirnya kan dia punya daya dorong, ingin segera melonggarkan diri gitu kan. Nah, inilah yang dia punya kekuatan nanti untuk bisa menggerakkan alat yang bernama aktuator ini. Namun sebelum dia sampai di aktuator ini, dia diproses dulu. Kenapa diproses dulu? Biar nantinya udara yang masuk ke sini ini udara yang bersih, udara yang sifatnya tidak merusak alat ini sehingga usia pakainya lebih lama. Maka sebelum sampai ke penggerak atau aktuator ini, nanti dia mengalami proses yang namanya mungkin filterisasi. Ya. Yang difilter apanya? Karena sifat udara itu kan juga ada kandungan air di dalamnya kan, maka nanti dia dikeringkan. Ya. Kemudian nanti juga mungkin ditambahkan adanya pelumas. Pelumas ini tujuannya apa? Tujuannya untuk melumasi komponen-komponen penggerak ini. Kenapa? Karena namanya dia bergerak, di sini kan ada gesekan antara satu komponen dengan yang lain. Kalau tidak ada proses lubrikasi, maka lama-lama ini akan, kalau bahasa kalian apa ya? Gesekan kuat itu apa? Seret gitu ya. Nah, kalau seret kan nanti bekerjanya jadi tidak lancar atau tidak maksimal. Nah, udara yang bersih tadi, di sini juga ada proses pengukuran tekanan, menyesuaikan dengan kebutuhan dari alatnya, baru kita alirkan menuju alat kontrol. Alat kontrol ini berupa katup atau valve ini. Valve ini yang nantinya digunakan untuk mengatur aliran udara yang menuju ke aktuator. Udara yang dialirkan di sini, dia karena punya tekanan, dia punya tenaga. Tenaganya nanti digunakan untuk mendorong piston. Kenapa mendorong? Karena di sini dia mampat, ya. Karena dia mampat, sedangkan udara yang masuk ke sini dia punya tekanan, dia akan mengisi rongga dari silinder ini. Karena ini terisi, dia punya tekanan, akhirnya akan mendorong piston ini untuk bergerak maju. Ini komponen-komponennya seperti ini. Di sini kita bagi, yaitu ada elemen penggerak, ada elemen kontrol, ada elemen pemproses, elemen masukan, elemen sumber atau catu, kemudian ada komponen pemipaan dan semua. Karena bentuknya bermacam-macam, maka di situ nanti kita untuk mengenal dari katup-katup itu dengan membaca simbol dari katupnya. Katup ini sendiri nanti dia diberikan dengan berbagai cara. Ini semua sudah saya buat catatannya di modul, tinggal nanti kalian baca di modul sudah ada semua. Contohnya ini katup 5/2, lubangnya ada 5, posisi saklarnya ada 2. Ini dioperasikan pakai solenoid. Ini yang di luar ya solenoid ini ya. Selain solenoid juga ada manual menggunakan tombol ini. Jadi di sini nanti ada as kecil gitu, kita bisa tekan ya. Itu adalah yang operasi tombolnya. Jadi tidak solenoid saja, tapi misalkan kita mau ngecek, tidak usah menyalakan rangkaian, kita tekan saja ada bagian kecil yang menonjol itu kita tekan, itu adalah bagian operasi tombolnya. Kemudian dia juga dipandu dengan udara. Maksudnya apa? Ini solenoid hanya membuka lubang kecil saja. Tidak solenoid ini menggerakkan katup, nggak kuat ya.
magnetnya nggak kuat melawan tekanan udara yang di dalam. Tapi dia dibantu tekanan udara ini sendiri untuk bekerja menggerakkan katupnya. Jadi nanti ketika ini selotnya bekerja, dia membuka celah kecil untuk mensuplai udara yang menekan katup. Katup ditekan, baru nanti udara yang pada lubang-lubang yang besar ini bisa tersalurkan dari masukan menuju keluaran atau dari keluaran menuju pembuangan. Kemudian untuk silindernya, terus untuk menggambar dan menomori rangkaian, kita bagi dalam tingkatan-tingkatan. Yang paling atas ini adalah elemen kerja atau aktuator atau penggerak. Aturan penomoran. Yang pertama menggunakan sistem angka. Grup yang diberi nomor 0 ini adalah untuk penyedia tenaga. Titik 2 dan titik 4 ini adalah yang menggerakkan maju. Kemudian yang ganjil ini yang menggerakkan mundur, bisa 3 atau 5. Nah, ini yang menggunakan huruf A besar, B besar, C besar, ini menunjukkan elemennya. Ini nanti kita kendalikan tiap-tiap pengaktifannya ini, katup ya, berupa solenoid, itu nanti yang kita program menggunakan PLC. Ya, itu mungkin penjelasan singkat saya, singkat tapi cukup lama ya, nggak apa-apa. Nanti sambil saya putarkan video, coba nanti kalian buka lembar tugas yang sudah saya share lewat grup WhatsApp kita. Tapi sebelumnya nanti saya bagi dulu kelompok kerjanya. Ini sebelumnya saya matikan dulu sharingnya ya. Oke, saya bagi kelompoknya dulu. Nanti Pak I sama Net, kemudian Rifan sama Sigit, nanti Taifur sama Andika, Bagus Aji sama Bima, sama tambah satu lagi Fatkul Nur Amin ya, ikut kelompoknya Bima. Oke, ini ada beberapa video yang bisa kita saksikan, saya share dulu kepada kalian. Sambil kamu buka LKPD-nya, silakan disaksikan videonya. Alamat YouTube-nya sudah saya buka, kalian simpan, nanti sewaktu-waktu bisa kalian buka sendiri. Ya, nanti siapa yang mengerjakan nomor 1 ya? Nanti yang nomor 1 saya minta Bima. Kelompoknya Bima ya. Bima atau Bagas tadi? Bima ya. Oke. Nomor 2 dikerjakan sedikit ya. Oke. Nomor 3 bagus. Kemudian nomor 4 Supron. Nomor 5 nanti kita bicarakan. Ya sudah. Video kedua.
Mudah-mudahan video ini nanti bisa menambah materi kita, sehingga saya tidak terlalu banyak menjelaskan, kamu bisa belajar sendiri ya. Oke, langsung kita diskusikan hasil pekerjaan kalian dari LKPD. Nomor 1 silakan. 5. Ya, diperjelas. Ya, ya. Ayo, suaranya nggak ada. Tim, suaranya nggak ada. Ulangi, Tim. Didekatkan. Mic-nya didekatkan. Buatlah rangkaian kontrol otomatis pidana depan dari konveyor 1 ke konveyor 2 yang mengendalikan PLC. Oke. 1. Komponen yang 1 silinder double ending, 1 katup kontrol arah 2/5 dengan pengaktifan otomatis selang dan sambungan tutupnya. Gambar 1 rangkaian, 2 skema Coba saya lihat gambarnya dulu. Ya, rekam jawabannya. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Bagus? Cukup, segitu saja. Ya sudah. Sekarang nomor 2 dulu deh. Nomor 2. Sedikit ya. Oke. Ya, dibaca. Perhatikan skema rancangan rangkaian kontrol pneumatik memindahkan benda dari konveyor 1 ke konveyor 2 yang dikendalikan dengan PLC. Jelaskan fungsi dan cara kerja masing-masing komponen input-output pneumatik yang Anda gunakan tersebut. Sentuhan untuk mengubah kondisi saklar. Tombol saklar 1. Tombol start yang menandai bekerjanya akuator. Cara kerjanya ditekan untuk mengubah posisi pensaklaran pada tombol tersebut. Oke, bagus sekali. Selanjutnya nomor 3. Yang mengerjakan tadi siapa? 5 ya? Iya, Pak. Oke. Lakukan pengamatan PLC pada perancangan kontrol pneumatik terkendali buat pada saat ini terdapat saklar, dua saklar yang pin 00 dan 2 buah sensor terhubung pada pin 01 dan 02. Dan juga Yang terakhir tadi apa? Ais ya? Ais. Ya. Dinyalakannya, terus silakan dipresentasikan jawabannya. Ais, tolong didekatkan ini biar suaranya jelas. Tidak jelas di sini, putus-putus. Ya, oke, ulangi. Tadi terkendala sedikit.
Cukup bagus jawaban-jawabannya. Ada beberapa hal mungkin nanti bisa kita sedikit tambahkan ya, keterangan-keterangan yang diharapkan dari soal, sehingga nanti kalian lebih paham untuk menjawabnya. Ini saya share dulu hasil jawaban kalian. Saya minta lebih berani ya mengungkapkan pendapat, tidak usah malu-malu, latihan saja ya. Saya tahu sebenarnya kalian sudah paham ya, cuman kadang itu karena malu berbicara atau tidak bisa berbicara, jadinya kurang lancar dalam menyampaikan pendapatnya. Ini tadi jawaban yang pertama dari Bagus ya. Sudah cukup bagus, cuma saya minta menggambar yang rapi Gus ya. Mana tadi? Ini yang untuk gambar sensornya, sensor ini suplai negatifnya belum dihubungkan ke negatif ya, terputus di sini. Ya, intinya dihubungkan ke atas. Ini 24 volt positif, ini 24 volt negatif. Harusnya ada yang hubungan di sini. Jadi sensor itu dia butuh suplai, butuh tegangan. DC 24 volt, nanti plus min dapat, kemudian baru nanti output dari sensor ini yang masuk ke input PLC. Itu. Kemudian soal nomor 3. Ya, ini kesalahannya sama, ini contek-contekan apa ya? Bima sama Bagus ini. Ini sama ya Bim ya, nanti diperbaiki nanti untuk suplai negatifnya. Biar ini bisa bekerja, kalau tidak ada negatifnya ya tidak jalan. Ini sudah betul untuk outputnya. Kemudian yang jawaban dari Faiz, merancang program, tidak ada suaranya, dari saya kurang mendengar tadi. Oke, tadi saya cuma melihat dari sini garis hijaunya sudah bekerja dan saya lihat aktuatornya bisa berjalan, bisa maju, bisa mundur dengan simulasi, walaupun di situ tidak ada sensor berupa limit switch, tapi disimulasikan dengan kita meng-post dari alamat input yang sedianya kita gunakan untuk masukkan dari S1 atau sensor 1 dan sensor 2 dari limit switch. Oke, terima kasih, sudah bagus-bagus sekali jawabannya. Saya harapkan materi ini bisa memberi bekal pengetahuan pada kalian, melihat memang perkembangan saat ini. Kamu lihat tadi dari beberapa video itu penggunaan pneumatik itu begitu marak ya. Jadi di industri ini adalah alat-alat yang sangat dibutuhkan. Sehingga kalian sebagai lulusan teknik elektronika industri ini sudah wajib hukumnya untuk bisa menguasai materi ini ya. Jadi intinya dari hasil diskusi kita tadi, pneumatik itu adalah alat yang digerakkan dengan media udara bertekanan. Nah, udara bertekanan ini tadi dia punya tenaga yang bisa untuk menggerakkan, bisa silinder, bisa rotari atau yang biasa kalian saksikan di sekitar kalian adalah kunci impact ya. Yang lainnya ada alat yang tadi digunakan untuk menghisap maupun memegang benda waktu ada di video ya. Itu digerakkan dengan menggunakan bantuan udara.
Karena waktunya ini sudah mepet, mungkin tidak cukup kalau kalian mengerjakan soal di sini. Nanti ada soal di modul itu, kalian kerjakan, kemudian jawabannya nanti dikirim lewat WA, di foto saja, di selembar kertas, kemudian dikirimkan ke saya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita berdoa semoga manfaat buat kita, dan nantinya bisa praktek dengan aman, nyaman, sehingga materinya lebih bisa kalian terima dengan baik. Mohon maaf jika selama memberikan materi banyak kekurangan, nanti kalian bisa belajar sendiri. Terus misalkan ada yang perlu kalian diskusikan dengan saya, silakan nanti bisa lewat chatting WA atau menelpon saya juga tidak apa-apa, nanti akan saya tanggapi pertanyaan kalian yang hubungannya dengan materi ya. Hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Semoga bermanfaat buat kita pertemuan hari ini. Akhirnya Ya, Pak. cukup ya. Oke, saya tutup ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.